Habis itu. Welcome back, welcome home, welcome Dave, sama kita ada Cika. Ya, Cika. Apa kabar bro? Baik. Sehat-sehat ya. Sehat. Kita kedatangan temen lagi. Kita banyak tamu bro. Banyak banget. Gila, banyak tamu, banyak rezeki biasa. Ya, Amin. Ya, kita kedatangan temen satu ini juga nggak jauh lah seputar visual joki, visual dan teknikalnya. Cuma bedanya kali ini Cika ini lu motion designer ya? Atau Lebih ke kalau technical? gua tuh lebih ke multimedia sih. Multimedia Nah, gitu. Jadi lu juga bisa bikin konten ya. Dan bisa Bisa operating digital, visual operate, juga. ya. Ya. Itu cuma lu lebih banyak di TV ya? Di TV Dan sekarang masih kerja di Masih. TV ya? masih. Oke, lu dari kapan tuh di Gua mulai dari 2015. 2015. Oke. Masuk. 2015 di mana? Gue masih di rumah. Ngapain? Lama banget. Benar. Lu tapi begitu lu langsung masuk ke multimedia? Enggak, jadi gua sebelum masuk di kantor itu gua jadi motion dulu. Oh, sebelumnya lu udah motion grafik dulu. Kan kalau di kantor gua sekarang tuh dibagi dua tuh. Ada motion graphic, ada multimedia. Nah pas awal-awal gue masuk situ tuh masih di plottingnya ke motion. Nah kenapa dibagi dua itu juga baru-baru 3 tahun terakhir ini sih dibagi kayak job Sebelum listnya. lo masuk? Sebelum gue masuk. Oke. Itu sebelum gue masuk tuh masih jadi satu. Oh, masih jadi satu. Nah jadi misalkan lu dapat project acara ini ini, misalnya lu dapat PIC, ya lu bikin konten, Lu bikin segala macem lah, lu setnya. setup segala macem, lu ngopret juga. Oke. Nah kalau sekarang tuh udah dibagi dua antara motion dan multimedia kayak gitu. Oke. Oh, jadi bagian konten produksi sendiri, nanti bagian multimedia tuh ngoperate Jadi sendiri. lebih kayak ini sih kalau di bagian gua, kalau motion graphic itu lebih ke yang lu bikin OBB, opening template segala macem. Nah kalau yang multimedia ini ngurusin kayak song, lagu, ada kebutuhan LED, nah dia lebih ke multi. Kayak gitu. Okay. Kalau technical setupnya lu juga? Technical setupnya sih karena ada orang teknisnya sendiri, jadi kalau misalnya gue operate gitu langsung, ya mungkin langsung ngopi data. Paling kalau misalnya ini slicing dari kita sendiri, ya udah gitu. Nah, sebelum lu masuk ke TV, lu sebelumnya juga udah mempelajari itu software buat. Oh, belum. Berarti lu intinya otodidak sih, maksudnya belajar di situ. Oh, pada saat di studio TV itu. Oh, oke. Jadi sama sebelumnya sih emang blank gua di dunia VJ ini. Bahkan lo mungkin nggak tahu terminologi VJ juga kali ya? Lo udah tahu? Belum. Gua dulu tahu VJ itu ya itu kayak VJ MTV gitu. Oh, pikiran gua. Iya. Tapi secara umum tuh kayak gitu. Iya, orang bilangnya gitu ya. Biasanya sama apalagi TV ya. TV kan ya VJ MTV atau video joki atau presenter, host gitu kan, itu adanya di TV. Jadi orang lebih mislead apalagi dia masuk ke TV ya gitu. Ya, Cika nih motion designer dan seorang VJ yang lahirnya dari TV. Gitu, broadcast ya. Kecemplungnya gue tahu dunia itu tuh ya dari TV. Padahal di luar sendiri tuh ada term pada saat lo menjadi motion designer buat TV itu bukan jadi motion graphic designer, tapi namanya broadcast designer. Itu yang bikin hobi bisa tuh. Terus tahu gue ya, nggak tahu ya, mungkin kita perlu browsing buat tahu pasti. Tapi dulu gue lihat itu ada nama broadcast designer itu adalah di BBC Inggris. Gitu. Yang gue tahu juga tuh misalnya yang di tempat gue sekarang tuh itu yang dibagi kayak misalnya kayak motion dan multi tuh kayaknya baru di kantor lo ya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan gue bikin konten ya udah bikin konten nggak ngopret, tapi kalau di sini tuh ya lu bikin konten lu juga operating juga.
Biasanya kan kalau yang kita bikin konten, ntar yang operating tuh dari CRO, dari control room biasanya kan orang situ. Tapi kalau di tradisi mungkin ya, tradisi dari kantor gue tuh ya kayak gitu. Misalnya mau dipisah operating sendiri, yang konten sendiri tuh kayaknya nggak bisa. Karena kan saling bersinggungan tuh. Karena lo bikin terus habis itu lo apply ke sana gitu. Itu dari perjalanan maksudnya itu sampai dipisah itu berarti ada proses ngalamin atau ada feedback dari lo atau dari mereka yang iniin atau gimana? Mungkin dari atasan kali ya. Jadi satu kan supaya kalau misalkan zaman dulu kan ya itu lu PIC program ini lu garap paket segala macam, lu juga operating, kasarannya jadi kayak capek sih. Makanya mungkin dibagi 2 tim gini. Ya supaya biar konsen ya. Satu jadi mikirin brandingnya, satu mikirin visualnya gitu. Nah, kalau di TV ya, setahu gue ya, kalau gue lihat nih event-event di TV itu kan selalu menggunakan konsep set medianya tuh berbeda-beda bentuknya. Nah itu lu masuk juga nggak sih ke dalam, misalnya, gue kayaknya konsep desainnya kayak begini nih, LED-nya bagus nih, konsepnya kayak gini gitu. Kalau itu udah ada bagiannya. Jadi udah ada bagiannya. Kita tuh tektokannya sama orang kreatif dari produksi. Gitu. Kreatif dari produksi. Jadi ya kan kalau di bagian gue tuh post pro. Nah, ada yang produksi tuh ya kreatifnya ini. Jadi yang segala bikin konten, breakdown segala macam tuh yang konsepin dari dia. Terus berarti sama konfigurasi LED itu dari kreatif juga. Dari kreatif. Berarti nanti mereka akan supply ke lu, gini loh bentuk LED nanti lu special kalian pixelnya, nanti lu baru ngikutin desainnya gitu ya, production kontennya. Iya, tergantung request sih jadi kalau di TV itu. Gitu. Nah, lu pernah nemuin nggak sih ketika saat lu produksi, lu kan bagian produksi konten nih. Tiba-tiba orang kreatif datang nih, bentuk LED-nya kayak gini, lu pernah nemuin nggak yang jelimet banget sih nih bikin ininya? Ya itu sering bang kayak gitu. Masa sih? Iya. Jadi requestan dari kalau di ini kan lebih kayak bentuk LED-nya seperti ini. Ya itu harus direspon rata-rata. Misalkan dari kreatif pengen kayak gini nih, udah turun breakdownnya, ya kita bikin kayak gitu. Tapi biasanya gini juga, ketika dari kreatif udah turun breakdown, masuk ke grafis, dia kan udah bikin kayak template gitu dari kreatifnya. Kayak lu harus bikinnya kayak gini. Kalau misalnya kita kayak ngide sendiri gitu, keluar dari konsep mereka biasanya nggak pakai. Misalnya dia pengennya kayak gini, ya udah ngikutinnya kayak gitu. Maksudnya udah ada jalur briefnya gitu. Jalur briefnya. Jadi maksudnya kan mereka udah nentuin kayak misalkan pengen karakter loopsnya begini, terus habis itu mereka udah inline sama lighting. Tapi yang model kayak gitu sebenarnya baru-baru 2 tahun 3 tahun sih. Sebelumnya tuh pas gua awal-awal masuk tuh kayak breakdown, misalkan song LED-nya cuman kayak beat colorful gitu, upbeat kayak gitu. Jadi kita kan bisa kreasi sendiri gitu. Nah, kalau yang sekarang udah ditentuin. Kayak gitu. Kayak ya itu lightingnya gimana? Lightingnya ada lagi. Barang juga itu kreatifnya ada lagi. Jadi kayak ada kreatif buat grafis, kreatif buat lighting kayak gitu. Kalau menurut lo kan pernah main di event ya, festival yang off air gitu, nggak pakai ini gitu. Maksudnya tuh ngelihat perbedaannya apa sih? Dia main bareng kita juga di Sinkronis. Iya, betul. Gue belaga-belaga nggak tahu, nanya aja sosok kenalnya jauh gitu. Enggak, tapi memang pasti ada perbedaannya sih. Main di broadcast sama main di festival. Dari sisi konten dulu nih, gimana perbedaannya? Kalau konten kan kalau di luar ya kasarannya ya, itu kan mungkin bisa bebas gitu. Bebas kalau misalkan kita mainin VJ-nya juga bebas gitu kan. Maksudnya sesuai dengan diri kita gitu loh. Nah, ketika di broadcast itu tuh sebenarnya kayak bukan VJ sebenarnya, baik. Operator. Iya. Dia tiba-tiba kalau misalnya lagi konser gitu kan, kita lagi ngopret gitu. Itu tuh kayak yang didikte. Misalnya dari sama kreatifnya didampingin kreatif. Misalkan Jiro lu, mas ganti combine berikutnya.
materi Oke. visual berikutnya. Oke. Padahal sebenarnya kan kita udah tahu ya, tapi Iya. risih gitu loh Iya. jadi. Emang begitu ya? Iya. Jadi kayak Jadi ya ada- cuman klik doang. Iya, lu cuma ngeklik. Iya. Klik gitu ya. Iya, lu iya. dapat kesempatan buat nge-mix tuh visual nggak? Tapi kalau dia Enggak. bukan- Kalau di Oh. TV tuh kayaknya karena buat udah ada pakemnya ya. Misalnya lu Iya. bikin konten ini ya udah sesuai itu. Nggak Oke. boleh lu mainin nggak di gimana itu nggak bisa. gitu ya. Karena sebenarnya kita pernah yang kemarin ya di TV ya, emang rada beda tuh kita dapatnya gitu. Karena ada unsur framing yang Iya. visualnya nggak boleh nge-mix ganti cepet-cepet gitu. Bukan nggak boleh sih, disarankan nyaris nggak boleh Iya, disarankan ya. Jadi supaya misalkan kayak lagi angle yang nge-shot, jadi maksudnya shotnya itu biar nggak pusing gitu. Iya. Kayak gitu. Iya gitu salah Berarti satunya. lu nggak bisa, Nggak bisa. misalkan lu tipikal yang mau mix banget gitu, itu nggak Hitungannya bisa. ya didikte aja gitu. Ya udah. Iya, jadi kayak operator ya. Tapi dia tuh nguatinnya di konten. Ya. Di konten sebelumnya. Jadi Oke. kayak part ini kontennya ini, part ini kontennya ini, ya udah tinggal di klik aja. Dan ada beberapa set nggak? Maksudnya kayak satu lagu ada 3 set misalkan, 3 set visual atau cuma satu? Enggak, biasanya bikin 2 combine sih. Misalnya satu song tuh minimal ada 2. Ada Dua 2 materi, visual. dua versi Iya, sama. iya. Oh. Nah, itu kan dari sisi konten ya. Terus kalau dari sisi alat sendiri itu gimana tuh? Lo kalau di TV di broadcast tuh mungkin udah disiapin atau Ya kalau gue sih jatuhnya ya itu tadi, gue datang ke studio ke FOH itu tuh alat udah ada. Jadi kita tinggal masukin materi, paling ya slicing si LED-nya itu cuman. Oh, lu juga melakukan slicing ya? Slicing juga. Dan tadi ada pixel map di sini ya. Lo bikin pixel mappingnya dari Iya. lo juga. Dari kita juga. Nah, di broadcast sendiri ada indoor outdoor nggak sih? Ada. Oh, ada ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya itu tadi syaratnya kalau misalnya kita main di indoor di studio gitu, itu tadi ya itu sesuai konten, kita nggak bisa mainin. Tapi ketika gue pernah lagi di outdoor gitu di luar kota, dan itu boleh bebas. Oh, gitu. Mainin bebas. Nah, Outdoor. tapi kayaknya sebenarnya tergantung si produsernya sih mungkin. Oh, iya. Ketika ini pas bagian ini gue mainin gak apa-apa, ya udah gak apa-apa silakan. Entertainment tapi tertata rapi. Main TV itu justru jauh lebih kompleks menurut gue. Iya, memang Iya. daripada festival lebih kompleks TV. Kalau festival kan mungkin semua udah oke, signal cek nyala, Iya, terus udah habis main itu- kau. Iya, Iya. cek Sama semua. sebenarnya mental juga bang. Nah, Ketika lu ngoperate di TV, apalagi ketika live, itu pressure-nya, tekanannya tinggi Masa tuh. sih? tinggi ya. Soalnya kan kalau kita salah ngeklik misalkan apa Iya. ya kan jadinya. Nggak bisa ngulang. Iya, makanya. Yang main, yang Apa main. tuh? Wah, salah lu. Iya, Dan ketika off air kalau misalnya ini, bisa inilah. Iya. Ketika live tuh bener-bener wah pressure-nya. Asli. Wah, menegangkan ya berarti ya. Bener. Anjir. Iya main via Valen terus dia keluar tukul. Wah, jadi kelewatan. gitu. Gitu. Bisa Bener, aja bener. juga kan di thumbnail kita Bener. lihat. Tapi lu pernah ngalamin gitu? Belum pernah. Oh, itu. Alhamdulillah, syukur. Jangan sampai ya. Tapi sambil deg-degan gitu, deg-deg. Iya. Terus technical difficulties ke tadi kan lu pernah ngalamin salah klik itu kan cuma sebagian ya. Iya. File lo mental, resolum lo Oh, cabut. Lo pakai Pakai resolum kan? pakai resolum. Pakai resolum. Oke. Resolum lo des gitu pernah kejadian pernah, ya? tapi Yang kita lain. ada backup biasanya. Oh, ada di sini ya. Tetap ada backupnya. Iya, iya. Jadi Oh, di broadcast tuh pasti pada backup ya? Ada backup. Oh. Misalkan tiba-tiba resolum yang gue main resolumnya nih tiba-tiba mati, itu langsung di backup ke sebelahnya, switch sebelah. dengan jadi kalau nggak klik materinya sama. Tapi sih biasanya ya kalau misalnya yang backup itu cuman kayak si logo acaranya aja. Jadi Oh. ngambil back to default gitu ya. Back to Iya. default. Nah, Pernah nggak lagi perform? pernah Pernah. kayak gitu. Tapi biasanya ketika LED mati nih, LED mati pindah ke backup juga trouble nih. Biasanya itu tinggal mainin kamera, orang kameranya. Iya, iya. Ininya banyak ya lapisnya ya. Ya lapisannya banyak, backupnya. Lapisnya banyak. Iya, lapisnya Iya, banyak. bener. Karena maksudnya kalau kayak gini-gini kan tetap aja Parno sih Parno gitu kan. Iya. Tapi maksudnya produser atau mungkin kamera Ya, udah biasanya pada ada siap backupnya. gitu.
Boleh. Menarik nih, maksudnya kayak kita yang technical difficulties ini pernah terjadi padahal lu pakai desktop ya. Ya. Udah pasti desktop dong dan hardware equipmentnya pasti powerful kan gitu. Ya. Nah, selain pakai itu pakai controller juga. Sebenarnya jadi nggak guna sih bang. Iya. Kalau gitu misalnya kita ada sebenarnya controller tuh, tapi jadi nggak kepake. Jarang Orang nggak dipakai. bisa, Jarang dipakai. Orang nggak bisa mainin juga. Iya. Nggak boleh dimainin juga. Iya, karena yang kayak gitu paling kalau lu main di festival ya baru Iya, bisa pakai benar. controller ya. Ya yang tadi gue bilang udah dikuatin di kontennya sebenarnya. Nah, kan di studio TV itu kan LED-nya kompak tuh, Iya. bentuknya, shape-nya gitu kan. Nah, lu biasanya preparation untuk alignment apa segala macam itu waktu berapa lama sih? Untuk satu buah, misalnya nih. Misalkan kayak gini nih. Kayak gini, ini kan udah ada set designernya. Jadi si set designernya ngasih kayak ya mapping ininya lah. Set designer in-house. Iya, dari si Mappingnya itu maksudnya mappingin LED-nya. enggak ya kan kayak tadi tuh Ini setnya ada Ini set modelnya. designer, ketika udah jadi lempar ke grafis kayak ukuran-ukuran si LED, LED-nya. Terus lo bikin pixel mappingnya gitu ya. Tapi yang gua sayangkan tuh kalau apalagi di tempat gua tuh kayak LED gede-gede gitu, prosesornya masih ada bang. Hah? Prosesor masih ada, Belum 4K. belum 4K. Lah, Pakai apa lo? betul. Tapi ini dibagi-bagi kan ini? Iya dibagi-bagi. Ya ini HD. Kalau misalnya di HD. tempat gua tuh outputnya bisa nyampe kayak gini misalkan 8 source, 8 output. 8 output. Iya, kayak gitu. 8 paling banyak tuh pernah 11. Lu nggak berat komputernya? Jadi ya itu kan ya itu tadi. Soalnya masalah dari orang si teknik LED sama si teknik ininya juga. setnya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu biasanya gue minta sih misalnya kayak output jangan terlalu banyak lah misalkan iya. Tapi ngeri, bro. 8 output itu gimana ya? Maksudnya 11 output. Iya. Komputer Iya, isinya 11 gitu keluarnya. Iya. Kalau zaman dulu pernah pas zaman satu misalkan nggak usah yang 8 output kayak misalnya 3 gitu ya 3 komputer 3 laptop 3 laptop, satu output satu. laptop satu output. Berarti segini dibagi 3 nih. Ini satu laptop gitu. Misalkan yang LED nggak yang kayak gini ya misalnya yang simple gitu tapi dia butuh 3 output gitu itu pakai 3 laptop. Nah kalau 11 tadi gimana? 8. Kalau 11 tuh Ya kita story-nya nalarnya aja. Iya. Logikanya gimana 11? Iya. Gimana? Enggak tahu. Sebenarnya gua Maksud kalau gue masalah apakah pakai SLI semua 11. Nah, coba ini kan orang teknis nih lebih paham. jadi gue. Iya kan? Ya kita discuss aja. Sebenarnya ini kan VGA. VGA bisa kan lu pakai SLI berarti bisa keluar berapa? Kalau 8. 2 VGA. Iya. Ya kan 8. Berarti satu desktop 2 VGA keluar semua. Betul. Kan ada yang ngelup 1. Berarti 3 dong. Emang sanggup? Ada yang sanggup. Maksud gue berarti di komputer di tempat lo ada yang sanggup bisa begitu? Bisa. Gokil. Iya, maksud gue tadi itu cuman yang jadi masalah adalah akan berat runningnya. Oke. Gitu Ya, ya kan? ya. Yang berat tuh kerja VGA-nya. Kerja VGA-nya gitu loh. Jadi akan ada resiko untuk ngehang itu pasti jadi lebih gede. Iya. Gitu. Karena kan keluar dipakai semua. iya, karena panas. Nah, itulah kekurangannya kalau misalnya prosesornya masih pakai yang HD. Iya. Kalau misalnya 4K. kalau prosesor lu udah pakai 4K, artinya LED ini bisa jadi cuma pakai satu output doang. Secara instalasi kan kalau lu merubah si prosesor, lu kan merubah cabling lagi semua. Skemanya, ya kan? LED itu punya sistem sendiri. Tapi jadi dari prosesor, kalau lu pakai SD itu kan tarikan kabelnya lebih banyak, ya kan? Terus loopingan antara LED-nya nih juga akan berubah sistemnya. Tapi kalau lu ganti 4K, itu tarikan kabelnya lebih sedikit. Tapi loopingannya juga akan lebih kompleks, terutama kalau lu masih memakai LED-nya yang lama hanya ganti prosesor. Oh, kalau jadi LED-nya sendiri juga penting ya? Iya, kalau lu mau ganti yang benar sebenarnya prosesornya itu di upgrade jadi 4K, LED-nya pun harus di
resetel ulang di istilahnya tuh apa ya, kayak di reset lah, di reset gitu. Jadi bisa loopingannya juga sistemnya akan berubah, makanya memang sistemnya akan jadi kalau dirubah. misalkan LED-nya itu nggak justru pada saat lo ganti prosesor 4K, si LED-nya ini looping sistemnya juga akan bahkan beda dan lebih banyak. Betul, gitu justru. iya. Jadi nggak menyelesaikan masalah kalau lo ganti ini Nggak bisa. ganti 4K tapi ini nggak support Iya, gitu ya. benar. Dan lo harus ngerti juga gitu pada Betul. 4K ini loopingnya gimana. Iya, betul. Karena kabelnya juga lain antara SD dengan 4K kan sinyalnya juga beda. Cat-nya beda. Iya, cat-nya juga harus ganti. Cat 8. Cat enggak sih, Cat 6 berapa gitu kan, yang kalau HD gitu kan pakai Cat 5 juga cukup sih. Oke. Soalnya Dave nih punya perusahaan rental LED bro, makanya dia tahu banyak nih. Iya, jadi namanya M Squad. Mantap. Iya. Ini iklan. Lah, gua ngasih tahu dibilang iklan. Boleh lah dikit-dikit ya. Jangan lupa kalau mau sewa. Ya banyak sewanya. Nah, Siapa tahu kantornya mau sewa? Siapa tahu yang jadi vendor. Iya, siapa tahu lah betul. nah tadi sebelum event, misalnya event kayak begini gitu, biasanya lo preparation-nya berapa lama sih? Termasuk dengan misalnya dari lo nyiapin juga set awal gitu, setting itu nggak, atau ketika lo datang lo tinggal Ketika kalau misalnya ini ketika pas H-1 atau H-2 setting kayak slicing itu di H- itu. Oh, di H-1. H-1 atau H-2. Ini kan banyaknya kalau di TV dikenal dengan kata program kali ya. Iya. Kalau ini maksudnya segmennya program TV gitu. Program TV ya. Nah, berapa banyak lo main dalam keseharian lo menjadi tim technical dan VJ? Maksudnya berapa program? Ya. Segala program lo mainin Segala program sih. atau lo dibagi? Jika Jadi kayak enggak sih, kayak kalau di tempat gua kan kayak tadi motion dan multi. Nah, orang multinya itu ada 6 orang. Oke. Nah, itu biasanya kalau misalnya program acara besar itu dikasih 2 PIC Oke. untuk acara itu. Tapi ketika garap konten itu keroyokan. Ya. Kayak gitu. Jadi tim motion sama tim multimedia sama motion ikutan juga gitu. Enggak. Oh, tim Maksudnya multimedia aja. keroyokannya tuh Di satu multimedia ya, tim. multimedia gitu. misalkan ada kan lebih ke kita tuh garap ke song ininya. Si mood lagunya misalkan ada 10 lagu lah, itu dibagi rata. Oke. Kayak gitu. Lu Tapi juga. gue juga. Tapi ketika kan biasanya setiap program ada opening. Opening program atau opening LED-nya kan. Nah, itu biasanya garap si PIC-nya. Oke. Kayak gitu. Dan lu lebih banyak di produksi apa lebih banyak di Rata sih Bang live? jadi. Rata. Sebenarnya job desk di tempat gue tuh jadi kayak banyak banget gitu. Apalagi kalau program tiap minggu ada itu. Nah, ya paling banyak lu berapa program? Let's say seminggu. Nih kayak misalkan kayak bulan ini deh. Misalkan kayak bulan ini tuh ada 5 program gede kasarannya. Oke. Ya udah itu Segede-gede gini berarti kan? Iya, segede-gede gitu. Ya Itu udah jalan semua. jalan terus. Tapi kan ini tappingnya 1 hari aja kan sebenarnya. Ya kan kalau misalnya ini kan rata-rata live kalau program. Rata-rata kalau gede itu pasti live ya. Live pasti. Deg-degan mulu dong. Ya karena udah biasa ya udah. Kalau iya sih. Kalau event festival kan event festival ya. Festival tuh tergolong yang jauh lebih santai. Iya, Ya kan? betul. Konser satu artis itu yang mungkin lebih serius gitu. Acara corporate gede, nah itu yang bikin kepala lo pecah gitu ya kan, karena udah mah serius banget, banyak yang lalili ya kan, terus ketat gitu kan, dan bikin lo dan time frame-nya sangat jelas lah gitu, sangat ketat. Nah ini live terus, berarti kan nih ada di pressure yang nomor 1 berarti. Iya. Kayak lo nge-handle acaranya sifatnya corporate, tapi bentuknya entertainment. Iya. Ya hiburan enggak. Kalau buat dia sih anjing. Nah, kenapa sekarang tuh dibagi 2 PIC? Karena sebelumnya tuh kalau misalnya kan lu dapet program besar gitu, yang tadi gue bilang lu bikin konten lu segala macem, lu ngopret juga. Nah, ketika kan H-1 biasanya JR nih. JR kan dari pagi sampai malam tuh. Nah, feedback dari kreatif kan banyak atau produser lah yang ide lah. Oh ini grafisnya kurang nih, minta diganti. Ya mau nggak mau, ketika rampung beres JR itu, ya harus revisi lagi. Pada saat preparation gini, sebelum
masuk ke Layman atau GR tuh lu biasanya suka dari tim lu tuh biasanya suka gini nggak sih apa nyusun looks-nya dulu nanti antara lighting dengan konten terus di meetingin gitu ada nggak sih? Itu biasanya ya gitu, misalkan acara masih minggu depan ya, itu breakdown grafis sudah datang tuh. Jadi yang kita bikin tuh paling 2-3 hari. Nah kita preview dulu ke kreatif lempar ke produser. Misalkan oke, dari preview itu lempar ke orang lighting. Jadi orang lightingnya bisa lihat nih. Orang lighting tuh ngikutin grafis. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu, ketika itu udah oke, pas GR-nya dilatih lah di situ. Misalnya main bareng lah. Pada saat lo main pernah nggak sih lo menggunakan sistem yang sinkron gitu, misalnya pakai time code gitu antara lighting sama visual sama sound, atau semuanya based on 3, 2, 1 ya kayak gitu, rata-rata gitu. Jadi belum pernah pakai time code sistem synchronize gitu. Buat masalah konten itu kan tadi lo bilang udah ditentuin. Nah pernah pakai misalkan biar cepet deh, pakai downloadan aja gitu? Enggak, untungnya kalau di tempat itu udah banyak bank. Dari bank grafis, misalkan dari si kreatif udah ditentuin breakdownnya tadi, kita bikin nih, udah jadi, ketika GR si produser nggak seneng biasanya. Ya alternatif lain nggak mungkin lah kita rombak. Misalnya besok kan udah acara kan. Gitu, ya kalau mau cari stok bank aja. Itu dari stok bank tinggal buka aja. Pilih. Nah, yang milih biasanya dari si kreatifnya. Jadi kan kita udah banyak tuh stok bank, yang milih kreatifnya. Misalnya udah oke ini, ya udah. Tapi ketika dia minta revisi atau gimana, biasanya itu nggak mungkin. Berarti lo punya bank sendiri ya, dan nggak mutlak mesti download juga ya gitu. Rata-rata enggak sih. Benar-benar nge-create gitu. Iya. Misalnya di TV kantor lo kan lumayan satu grup besar ya. Iya. Pernah nggak sih ngedatengin sepaket tim dari luar? Terus habis itu lo belajar apa atau enggak lo jadi pendampingnya mereka dari luar, dari internasional? Biasanya acara-acara spesial sih kayak HUT ulang tahun ya. Tapi datanginnya dia biasanya dari kreatif. Oh gitu. Kreatifnya orang luar biasanya. Nah itu jadi sampai operatingnya mereka juga. Operating tetap kita. Cuman yang ngurusin konten dan segala macam tuh dari dia. Oh gitu. Oke. Ada soalnya beberapa yang beneran sampai setnya tuh dibikin sama orang luar. DJ kalau misalkan IDM ya, DJ kan suka bawa video sama lighting sendiri. Oh kalau yang itu ini Bang, yang pas itu si orang lightingnya itu dari luar. Nah kalau yang dari grafisnya enggak, tetap dari kita. Itu komunikasinya ada cerita-cerita lucu apa lu pernah? Enggak sih. Mereka ini strict banget kerjanya atau pernah? Oh mungkin dari jam ya. Jam. Jadi kayak misalkan biasanya orang sini kan ngaret ya. Misalkan kita GR nih, mulai dari jam 10 gitu. Taunya sampai jam 1 baru mulai. Nah, dari kalau dilihat rundown-nya kan, misalkan dari jam 10 sampai jam 8 apa jam 9 itu beres gitu rampung. Nah, ketika itu si orang bulenya itu emang dia benar-benar kerja lihat waktu. Ketika padahal GR belum beres nih. Si udah jam 9 misalkan. Itu orang bulenya cabut. Bodo amat dia mau belum beres belum apa. Karena dia bilang gue kerja dari jam segini sampai jam segini. Dan berdasarkan durasi ya kan 8 jam gitu. Benar. Lebih apa ya? Lebih strict lah. Iya. Karena kalau di kita nggak bisa. Ini belum beres nih. Aduh, ya udah mau gimana lagi kan? Iya. Kalau GR acara gede gitu kan, banyak korporat tuh. Belum beres. Sang maha kuasa belum puas, ya kan? Di mana dulu? Ulang lagi, pencet lagi. Iya. Padahal nggak ada gunanya juga gua ada di situ gitu kan. Tapi tetap aja nggak bisa pulang. Lu kan juga selain ngoperate kan juga bikin konten ya? Bikin konten. Lu biasanya kalau di studio TV itu bikin konten pakai software apa aja bro? Cinema 4D, After Effects. Oh 2 itu ya? Lebih banyak di Cinema 4D-nya ya?
Apa lebih banyak tergantung requestan tadi. Oh gitu. Ketika emang butuh Cinema 4D ya pakai gitu. Lebih banyak jus mangga kayaknya. Sebenarnya sih lebih terngakalin sih Bang jadinya. Enggak, kalau broadcast kan jarang ada yang 3D ya. Jarang. Iya sih, iya. Konten-konten Tapi ada juga sih. Ada, cuman paling banyak itu banyaknya main di 2D, AE biasanya. Iya. Yang di 3D beda sama kalau kita bikin footage buat acara festival. Iya. Beda nih kayak gini nih. Ini kan nggak 3D bro, mainnya 2D tuh. Ya kan, tuh. Biasanya kan yang 3D-nya lebih ke yang OBB package-nya itu. Nah, iya. Kalau BB-nya mungkin ya, tapi kalau kesininya tuh mungkin biar ini juga sih, apa maksudnya? Ini juga salah satu kerjaan dari tim multimedia. Sebenarnya gini ya, bikin LED set-nya segila ini, tapi kan sebenarnya munculnya di TV itu nggak banyak, Iya. ya kan? Itu loh bro, munculnya tuh nggak banyak, gitu loh. Jadi Tapi potongan-potongan gitu. Tapi gini juga Bang, ketika ada requestan kayak LED ini ada treatmentnya kayak gini. Nah itu harus koordinasi juga antara si grafis sama si produser sama si directornya juga. Jadi ketika part ini kamera harus nge-shoot ini. Oh, ngambil full atau LED. Nah, entah full atau bagian space yang mana kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dari tim kreatif misalkan ngasih breakdown, nih di lagu ini ada treatment ya gini. Oke, udah digarap. Ketika pas ditampilin di ini kamera nggak nge-shoot, biasanya kita protes. Besok-besok nggak usah ada treatment lah kalau misalnya kayak gini. Ya kita udah bikin capek-capek ya kan? Kasarnya gitu. Biasanya gitu. Ya karena harus sinergis kan. Iya. Soalnya gini, kan kalau di studio itu jarang pakai Jimmy Jeep yang panjangnya 12 meter ya. Ada sih, pakai. Iya, tapi maksudnya shot itu angle itu. Angle-nya jarang. Beda kalau lu misalnya Tampiling. Beda kalau misalnya acara program gedenya tuh outdoor. Ya. Nah, itu banyak banget tuh. Outdoor, Itu shot yang real setnya tuh kelihatan gede gitu. Shotnya juga gede kan. Iya, beda lah. Gitu. Iya. Dia setuju loh gua. Tuh ngobrol. Balik lagi ke situasi kondisinya nih, hampir setahun nih kita COVID nih. Ya kan? Tuh lu ada pengaruh gak sih sama di studio kerjaan lu di TV gitu? Ngaruh. Wah, ngaruh juga. Ngaruh. Kayak ini tadi nih, kayak misalkan gini. Misalkan kita kan kita tuh baru-baru ini nih. Baru-baru inilah bulan-bulan kemarin. Kita kan integrasi nih jatuhnya. Integrasi gimana maksudnya? Ya dari grup ini ada TV lain lah. Jadi satu grup tuh banyak TV. Nah, gitu lah. Okay. Nah, integrasi. Jadi kan misalkan dari tempat gua nih, yang dari TV gua ada acara ini, besokannya ada acara lagi di TV lain. Itu kayak produksinya sih jadinya. LED-nya tetap sama, nggak dirubah. Biasanya setiap program tuh ganti LED kan. Nah sekarang tuh ngakalinnya jadi kayak misalnya dari TV gua bentukan LED gini, nah TV sebelah misalkan itu paling dihilangin berapa LED, bentukannya tetap sama. Ambil setnya sama, motifnya lebih sedikit gitu. Kayak gitu. Buat ngejar ekonomis ya. Nah mungkin. Iya juga sih bisa. Ya, cuman maksudnya gini loh, kalau TV kan sebenarnya maksudnya gini ya, kalau orang event kena COVID, eventnya turun. Iya. Kalau TV kena COVID kan tetap aja siaran. Tapi kan awal-awal enggak bro. Awal-awal sempet drop semua. Masa sih TV juga emang? Iya. News Iya, kalau gue sih barometernya melihatnya kalau menurut gue ya, kalau news aja tuh sempet drop segmen news. Walaupun berita banyak gitu, tapi banyak elemen-elemen power atau kontributor lah atau pegawai lah mungkin yang nggak dipakai dulu gitu loh. Yeah. Bukan di layoff gitu, gue nggak tahu juga di layoff apa enggak gitu. Tapi otomatis apalagi yang entertainment ya kan. Terus kemudian baru mulai bergerak lagi gitu loh. Mungkin efeknya nggak direct seperti kita di event gitu, yang langsung stop, nggak boleh gitu kan. Otomatis mereka yang punya program-program live yang ada di outdoor yang biasanya suka tur juga tuh berhenti ya kan pasti itu ngaruh juga. Iya. Misalkan sebenarnya banyak juga event yang outdoor gara-gara pandemi ini kan, ya udah di stop. Padahal udah kasarannya udah banyak sponsornya yang masuk nih, ya kayak gitu. Gitu. Sebelum kita yang gue sempat
dengar juga yang ada yang sponsor udah masuk begitu pandemi semuanya narik diri gitu. Ya. Akhirnya otomatis kan duitnya jadi jadi Benar. nggak jadi ditransfer ya kan Iya. gitu kayak lu aja langsung ya kan jadi utang deh. lu banyakan selama di TV lu banyakan event di indoor apa di outdoor sih? kalau sekarang sih di indoor sih biasanya tuh kalau outdoor tuh kayak rollingan sih misalkan bulan ini biasanya kalau dulu tuh bulan ini ada di kota ini biasanya orang ini gantian di rolling ya. Dulu keluar kota juga Ya. ya ada kalau yang outdoor tapi karena covid sekarang belum Nggak ada. lagi. Tapi Paling dia pernah keluar angkasa bro, Iya, pernah syuting di bulan, live. benar, tapi lu lebih enak acara outdoor apa indoor sih? kalau gue pribadi Studio, outdoor lah Outdoor ya? Iya. Oh iya, outdoor pertama. Soalnya kenapa bang? Bisa ngerokok kalau di outdoor. Tapi secara produksi lu lebih capek kayaknya ya. Kalau produksi, iya mungkin Preparation outdoor. gitu lah, preparation Iya, lu lebih capek di outdoor lebih ya. capek. Nah, otomatis kalau outdoor itu lu secara payment juga lu dapat lebih gitu ya kalau outdoor beda sama Ya ada di studio. SPJ-nya lah Oh kalau iya di benar. dapat uang SPJ. Terus kalau outdoor kan lu bisa lihat sana lihat sini. Iya, benar. Kalau indoor kan ya itu lagi Iya. itu lagi. Dia bisa colong-colongan lah kemana lah. Iya gitu kan. benar. Gue kurang paham kenapa lu Lu jangan suka nggak paham. gue nggak ngerti kenapa lu nyinggungnya adalah uang lebih. Apa? Loh, ya iya dong. Kalau outdoor itu Iya. kan di luar, Iya. ya kan Iya. pasti harus ada ngopi. Iya, ya kan? Oke, emang kalau indoor nggak bisa ngopi? Nggak bisa bro, rokok aja nggak boleh. Ya kalau di studio di sini ya udah. Masa emang nggak boleh minum bro? Kalau di itu nggak boleh minum? Enggak boleh. Nggak di dalam studio? Iya, nggak boleh colongan minum? lah, colongan. Oh, colongan. Nggak boleh. Beneran steril nggak boleh Kalau minum? steril, lu kalau minuman lu tumpah ke petisi itu. kan biar acara lu. Terus kenapa kita di event boleh minum-minum? Ya beda. Thailand lagi. Nah itu Ya. outdoor. Itu outdoor. Iya benar. Outdoor beda. Nah, kalau outdoor itu pengeluarannya lebih. Oh, gua nggak bilang kita teler ya guys. Nggak perlu ya bilang. Ya maksudnya kita, gue cuma bilang, Iya, iya. gue pernah lihat ada orang minum. Lagi nge-VJ. Sering terjadi lah. Oh gitu, oke. Iya. Nah, ini maksudnya makan minum es teler, Iya. enak banget itu di stall event tuh banyak banget. Kita gila sih, maksud gue dari tadi ngebahas mengenai maksudnya dunia TV itu ternyata lebih bukan berarti strict itu nggak bagus ya, tapi maksudnya emang punya lebih rapat lah. Lebih Ya kan? tertata lah. Lebih tertata lah, lebih rapat karena ada pentingan blockingan syuting, terus ada kepentingan sponsor untuk masuk di syuting gitu kan. Ada seperti kita sekarang gitu, walaupun kita santai-santai aja, Tapi kita tetap juga ada sponsor. Sponsor. Nah, Ada sponsor ini. nih. Waduh. Gue udah sediain yang dari tadi kita minum nih, Iya. enak banget. Ngopi, ngolah Ya, pikiran. Ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Makanya kita kreatif nih tadi nih. Betul. Ngolah pikiran Benar. soalnya. Yang ini ada rasa kalua tapi non alkohol. Ya. Ini gula aren. Sama nih yang gue juga gula aren. Ya. Gula aren itu dari Dapurora. Lo cek aja Instagramnya @dapurora. Ada 4 rasa nih, ada cold brew, gula aren, iris cream, dan kahlua. Wih. Mantap. Gue udah tuang tadi kesini, Iya, tapi ini gue minum enak lagi banget. nih Kita kayaknya. coba lagi kali ya. Ya, Iya, coba iya. aja lagi bro, enak banget nih. Mantap kan? Gimana? Bisa di- Berasa kopinya? Bisa di- Mantap. Iya. Lo cek aja nggak cuma kopi doang, soalnya di Dapurora ada macam-macam. Ada baked potatoes kalau nggak salah. Baked potatoes. Baked potatoes Oke. recommended. Cek aja di Instagramnya, guys. Oke. Lo karena sekarang kita juga di TV juga, Iya, ya kan? TV kita sendiri. Kalau TV kita bebas, cuman nggak ada SPG lewat. Yang ada orang kumisan tuh lewatnya. Oh, produser tuh. Well, Cik, tapi gue enjoy banget, dapat banyak banget masukan. Maksud gue dapat banyak banget info buat bagaimana running visual di TV. Yang tentu aja perlu gue tahu juga supaya ini bisa
jadi pengalaman buat kita main di event. Iya, betul. Biasanya kita bisa lebih strict tapi juga kita loose tapi kita juga bisa strict gitu. Ya. Ya nggak sih, jadi visualnya juga oke, terus habis itu udah tahu mesti ngapain gitu. Dan mungkin ntar di TV mudah-mudahan satu waktu dikasih waktu buat nge-mix kali ya. Iya. Ya kan VJ masa nggak benar. mixing banget gitu. Iyalah, harusnya. Ya, iya. Iya. Paling nggak dari kreatif atau apa ya bisa merhatiin. Betul. Kayak misalkan oke nih lu mau mix, oke nih mix nih begini, kita bisa ulik lah caranya gitu. Karena mixing loops di satu waktu kayak misalkan dari musik, dari intro, chorus gitu kan, bridging chorus, terus habis itu outro, setnya tuh kan penting juga. Betul. Ya, jadi bisa sinergi antara kamera, lighting, visual gitu. Setuju nggak? Setuju. Ya kan, jadi biar lepas kayak ngeliat dia main di Iya. outdoor. Jack, thank you banget Oke, buat thank you. waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrolin hal yang lain lagi. Mungkin Siap. seputar hal-hal yang berbau visual di TV juga bisa kita korek lagi. Siap. Sampai ketemu. And then keep sukses dan sehat terus. Oke. Siap. Thank you, Bang. Sip. Abang-abangan. See you guys. Thank you. Bye.